cannot find the prison. Halo teman-teman yang budiman. Bagaimana kabar kalian? Cukupkan bumbu-bumbu dapur sampai akhir bulan. Meski menu daging dan ayam masih dipikirkan gimana cara dapatnya, paling enggak bumbunya sudah siap. Barangkali tetangga tiba-tiba bagi daging sapi atau ayam, kan lumayan bisa memperbaiki gizi untuk badan kita. Oke teman-teman, daripada ada yang bengong mikirin gizi kita karena makan tahu, tempe dan telur dari pagi, siang dan malam, sampai bisulan. Mending kita ikuti alur cerita film Thor: End of the Days. Dan selesai nonton jangan lupa like, komen yang positif dan subscribe. Dan jangan lupa juga, siapkan berbagai camilan, kopi panas dan, kalau cuaca sudah agak mendung, sebelum nonton buruan angkat baju di jemuran dulu sebelum kehujanan. Selamat menonton dan terima kasih. Diawali dengan seorang perempuan bernama Beth harus lari menghindar dari seorang pria dengan jubah yang tidak terlihat wajahnya. Di sekitaran tempat Beth berlari sudah banyak orang-orang tergeletak seperti tersetrum. Beth terus berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Beth sudah bersembunyi dan ia mengambil pistolnya yang ada di tas dan segera mengisinya dengan gemetar. Belum sempat Beth menembakkan ke pria itu mencekik leher Beth dan mengambil kendali diri Beth sehingga Beth menjadi lemas. Ada petugas keamanan yang mendengar suara teriakan Beth, ia mencari sumber suara itu berasal. Dan ia menemukan asal suara itu. Petugas itu menegur dan mengarahkan senternya ke arah Beth dan pria misterius itu. Tetapi tiba-tiba senter petugas keamanan itu mati, karena dimatikan dari jauh oleh pria misterius itu dengan kekuatan yang ia miliki. Dan petugas keamanan itu tidak dapat melihat apapun karena terlalu gelap. Pada saat senternya sudah menyala, ia mengarahkan senternya ke depan. Ternyata pria misterius itu sudah di depannya dan mencekik leher petugas keamanan itu dan mengambil kendali diri petugas keamanan itu juga. Petugas keamanan itu menjadi lemas. Orang-orang di sekitar situ melaporkan kepada kantor polisi bahwa terdengar sedikit keributan di sekitar tempat pria misterius itu berada. Kantor polisi segera memerintahkan polisi yang bertugas untuk memeriksa tempat yang dilaporkan. Polisi sudah tiba di lokasi yang dilaporkan, mereka mulai memeriksa. Mereka menemukan Beth dan petugas keamanan yang tubuhnya sudah dikendalikan oleh pria misterius. Polisi menanyakan keadaan mereka tidak menjawab, mereka hanya menatap para polisi. Polisi itu menaruh curiga, kemudian mereka bersuara bahwa mereka baik-baik saja. Sementara itu pria misterius itu sudah tiba di suatu tempat, dan melepaskan energi kendali yang sudah ia ambil tadi. Tempat itu dipenuhi energi kendali yang sudah ia kumpulkan selama ini. Di tempat lainnya, sepasang kekasih sudah tiba di rumah mereka bernama Grant dan Amy. Mereka langsung pergi berenang di kolam rumah mereka. Pada saat sedang berenang, mereka dikagetkan oleh suara petir dan kilat yang sangat dahsyat di atas langit. Petir itu mulai menyambar apapun yang ada di sekitar mereka segera berlari untuk mencari tempat berlindung. Mereka ketakutan. Dan mereka melihat suatu pancaran sinar yang sangat terang, hingga pantulan cahaya itu membuat jendela rumah mereka pecah dan mereka terlempar. Di tempat pria misterius tadi, ia mulai memberi perintah kepada orang-orang yang energi kendalinya sudah ia bawa. Dan orang-orang itu merasa seperti terpanggil dan mereka diperintahkan untuk menemukan seseorang yang baru saja datang. Lalu orang-orang itu mulai pergi mencarinya. Sementara itu sepasang kekasih itu bangkit dari tempat mereka terlempar. Dan mereka masih bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka memutuskan keluar untuk mencari tahu pancaran sinar apa itu dan mereka menelusuri berjalan menuju tempat pancaran sinar itu berasal. Mereka menemukan seseorang yang sedang terkapar di situ. Dia adalah Thor yang jatuh dari langit melalui petir dan orang-orang tidak mengetahui itu. Mereka membawa Thor ke rumah mereka. Ternyata orang-orang yang dikendalikan pria misterius itu ditugaskan mencari Thor. Sepasang kekasih ini membaringkan Thor di kasur dan berusaha menelpon bantuan. Tetapi sinyal handphone mereka tidak berfungsi dengan baik, mereka mengira pasti gangguan sinyal akibat petir tadi. Amy menelpon dari ruang tamu tetapi tidak bisa. Tiba-tiba seseorang masuk, ternyata dia adalah petugas keamanan yang sudah dikendalikan pria misterius itu.
Petugas keamanan itu melihat Amy, dan berusaha mendekati Amy. Amy berteriak memanggil Grant, dan langsung mengambil pisau, lalu mengarahkan ke petugas keamanan itu. Petugas keamanan mengambil pisau itu dan membuangnya, lalu mendorong Amy hingga jatuh. Tak lama Grant datang dan menyerang petugas keamanan itu. Singkat cerita, petugas keamanan itu membunuh Grant dan Amy. Dan ia masuk mencari Thor. Petugas keamanan ini menemukan Thor, dan berniat membunuhnya. Tetapi Thor sudah sadar dari pingsannya, ia melawan petugas keamanan itu dan menyebabkan petugas keamanan itu mati. Thor mengambil baju dan celana milik Grant untuk pergi. Ternyata dari mata petugas keamanan yang sudah mati itu, pria misterius itu dapat melihat Thor. Thor keluar dari rumah dan berjalan di jalan yang ramai. Thor berjalan tanpa tujuan dan seperti orang kebingungan. Dan ia berlari mencari tempat yang sepi untuk bersembunyi. Thor dicegat oleh 2 orang polisi. Lalu Thor bertanya di mana ia sekarang. Polisi memberitahu nama jalan tempat mereka berada. Polisi menaruh curiga karena terlihat noda darah di baju Thor. Mereka segera mengambil senjata dan memerintahkan Thor untuk tiarap di tanah. Seorang polisi memegang bahu Thor dan dengan refleks Thor membantingnya dan Thor lari meninggalkan polisi-polisi itu. Polisi yang satunya lagi segera mengejar Thor sementara yang satunya langsung naik ke mobil dan mengejar Thor menggunakan mobil. Lalu mereka berhasil menangkap Thor dan menggeledah Thor. Mereka menemukan identitas Grant di kantong celana Thor, karena memang Thor memakai celana milik Grant. Dan para polisi mengira Thor adalah Grant pemilik kartu identitas itu. Polisi melaporkan ke kantor dan meminta polisi lainnya memeriksa alamat sesuai kartu identitas yang ada di Thor. Dan polisi menahan Thor dan membawanya ke kantor polisi. Orang-orang yang dikendalikan pria misterius masih mencari Thor. Di mobil polisi Thor meronta ingin dilepaskan, ia mengatakan bahwa tempatnya bukan di sini. Polisi mengira Thor menyesal telah ditangkap, polisi itu memperingatkan Thor jangan membuat masalah jika tidak ingin di sini. Thor ingin para polisi membebaskannya. Ia memohon dan mengatakan bahwa ia datang ke sini untuk membantu para polisi. Polisi itu hanya menertawakannya. Thor terus meminta dibebaskan, dan polisi hanya memerintahkan Thor untuk diam. Orang-orang yang dikendalikan pria misterius diperintahkan untuk membunuh Thor. Saat mobil polisi ini berhenti, seorang pria datang dan memecahkan kaca mobil, mengambil pistol milik polisi dan menembakkan kepada kedua polisi tersebut. Pada saat dia akan menembak Thor, polisi yang dikemudi masih sedikit sadar, ia menginjak gas mobil itu dan menyebabkan mobil melaju. Thor ketakutan karena polisi sudah dalam keadaan sekarat, lalu Thor membuka pintu dan meloncat keluar. Dan mobilnya jatuh ke bawah jembatan. Singkat cerita, Thor berhasil membebaskan diri dan ia pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi. Ia membersihkan dirinya di kamar mandi yang ada di ruangan itu. Setiap ia menyentuh kaca, ia merasakan kejadian apa yang ia rasakan sebelum ini dan ia merasakan kepala pusing berat. Lalu Thor terduduk dan ia tertidur. Keesokan harinya, pemilik tempat itu yang bernama Freya sudah datang. Dan Thor dari kamar mandi yang sedang tidur, terbangun mendengar suara mobil, ia pergi meninggalkan tempat itu. Freya masuk ke ruangannya dan melihat ada noda darah di lantai ruangannya. Ia mengikuti arah noda darah itu, dan sampai di kamar mandi. Ia membuka pintu kamar mandi, ternyata tidak menemukan siapa-siapa, hanya ada bekas pakaian tergeletak di lantai. Pada saat Freya berbalik, ia dikagetkan oleh seorang pria yang sedang mencari Thor. Freya kaget dan ketakutan. Pria itu meraba darah yang ada di lantai dan mengatakan bahwa Thor ada di situ. Kemudian orang-orang yang dikendalikan pria misterius itu mendengar perkataan pria ini. Mereka segera melaju ke sana dengan mengambil peralatan-peralatan di sekitar mereka, yang akan digunakan untuk membunuh Thor. Singkat cerita, Thor ditemukan oleh pria yang mencarinya di ruangan itu. Dan pria itu menyerang Thor dan terjadi perkelahian sengit antara Thor dan pria ini. Sementara Freya bergegas naik ke mobil untuk pergi. Dan Thor berhasil melumpuhkan pria itu. Lalu ia ikut naik ke mobil Freya dan memerintahkan Freya untuk pergi. Freya ketakutan pada Thor, ia menginjak gas mobilnya. Thor memegang bahunya dari belakang, Freya mengira Thor akan membunuhnya. Dan Freya menyuruh Thor membawa mobilnya. Thor mengatakan bahwa ia tidak bisa mengemudikan barang itu. Dan meminta Freya mengantarkannya ke utara dan berjanji tak akan menyakiti Freya. Pada saat Thor lengah, Freya melihat segerombolan orang, ia menginjak rem dan berhenti untuk minta tolong. Ternyata segerombolan itu adalah orang-orang yang dikendalikan oleh pria misterius itu.
Orang-orang itu mendekati Thor, dan Thor menyuruh Freya untuk lari. Thor bertanya pada mereka apa yang mereka inginkan darinya. Mereka tidak menjawab, mereka langsung menyerang Thor, dan Thor berusaha untuk melawan mereka. Freya terus berlari dan ia bertemu dengan Beth. Ia mengajak Beth untuk berlari juga. Freya tidak mengetahui jika Beth dalam pengaruh kendali seseorang. Beth mengarahkan pistolnya ke arah Thor, Freya mencegahnya. Beth mendorong Freya hingga terjatuh dan pingsan. Polisi yang mendapat laporan bahwa di sana ada kerusuhan, sudah tiba di lokasi. Beth terus melontarkan pistolnya ke arah Thor, hingga menyebabkan Thor tertembak beberapa kali dan akhirnya polisi menembak Beth juga. Thor, Beth dan Freya dibawa ke rumah sakit. Para medis mulai memberi bantuan pada mereka. Terutama Thor yang sekarat. Para medis mengoperasinya untuk mengangkat peluru di tubuh Thor. Tiba-tiba denyut nadi Thor menurun, para medis menggunakan alat kejut untuk menetralkannya. Dan di benak Thor, ia melihat pesan-pesan dari ayahnya pada saat ia di Asgard. Denyut nadi Thor hilang, dan para medis memutuskan Thor sudah tidak dapat ditolong. Pria misterius itu tahu bahwa Thor ada di rumah sakit, ia datang ke sana. Sementara Beth belum sadar juga, dan Freya menjaganya. Suara guntur dan kilat mulai bergemuruh, dan menyebabkan listrik padam. Freya ketakutan, ia berjalan keluar ruangan dan polisi yang sedang berjaga menenangkannya. Polisi itu mengatakan mungkin pemadaman listrik bergilir. Dan Freya kembali masuk ke kamar Beth. Pria misterius itu menghampiri perawat yang sedang berjaga di rumah sakit itu. Ia mengambil kendali perawat itu dan mengendalikan perawat itu seperti yang lainnya. Thor tersadar dan ia sudah berada di ruang mayat. Ia segera mengambil baju yang ada dan pergi. Pria misterius mulai mengambil energi kendali dari dokter, polisi yang berjaga, dan ia melihat Freya, lalu akan mengambilnya juga. Freya berteriak minta tolong, Thor mendengarnya dan Thor datang menghalanginya. Pria misterius itu melepas Freya dan datang menghampiri Thor. Thor bertanya sebenarnya siapakah pria itu. Lalu pria itu memerintahkan Thor mengingat-ingat siapa dia. Thor berusaha mengingatnya. Ia mengingat pada saat ia melawan pria misterius itu. Dan ia mengingatnya, bahwa pria misterius itu adalah Loki. Mereka mulai saling menyerang. Loki mengeluarkan semua kemampuannya, sementara Thor hanya menggunakan alat seadanya. Saat Thor menghadang tembakan dari Loki, menyebabkan ia terlempar dari jendela. Dan jatuh tepat di depan mobil Freya yang akan pergi membawa Beth. Loki melihat dari atas, ia terus menghembuskan senjatanya ke arah Thor. Freya memerintahkan Thor masuk ke dalam mobilnya dan mereka pergi dari rumah sakit itu. Freya bertanya Thor itu siapa. Dia ternyata lupa ingatan, ia hanya ingat polisi memanggilnya Gren. Lalu Thor menoleh ke belakang, ia melihat Beth yang tadi menembaknya. Thor menanyakan apa Freya mengenalnya. Dan ternyata Beth adalah adik Freya. Freya terus mendesak Thor untuk menjawab rasa keingintahuannya. Orang-orang yang dalam kendali Loki, sudah mulai bersiap-siap menghadang Thor dan Freya. Salah satu pria menjatuhkan diri dari atas jembatan, dan jatuh tepat di atas mobil Freya. Freya berhenti dan hendak turun. Tapi Thor meyakinkan Freya bahwa orang-orang itu suruhan Loki, dan meminta Freya segera mengemudikan mobilnya lagi. Dan Freya menurutinya. Di jalan Thor menceritakan bahwa Loki mengambil hidup orang-orang itu dan menguncinya, hingga orang-orang itu bukanlah diri mereka sendiri melainkan kendali Loki. Freya penasaran apakah mereka bisa kembali, Thor tidak begitu yakin. Dan jawabannya ada di utara. Sementara itu Loki pergi ke kantor polisi dan mengambil semua energi kendali para polisi. Dan mulai mengendalikan mereka seperti yang lainnya. Freya akan mengantar Thor ke utara. Sebelum itu mereka mampir ke minimarket dan membeli berbagai perlengkapan untuk persediaan mereka. Ia juga membelikan Thor baju agar Thor tidak terlihat mencolok karena memakai baju rumah sakit. Freya menyuruh Thor mengganti bajunya. Dan tak lama telepon Freya berdering, dan yang menelpon itu ayahnya. Ayahnya sangat khawatir tentang keadaan Freya. Karena semua memuat berita tentang Freya dan seorang laki-laki. Frey tidak bisa menceritakan semuanya sampai ia menyelesaikannya. Ayahnya bingung, Freya segera menutup teleponnya. Freya kembali ke mobil, ia melihat Thor memberikan apel pada seseorang yang sedang duduk di mobil putih. Pemilik minimarket sedang melihat televisi. Kemudian ada berita mengenai Thor dan Freya yang merupakan pasangan yang meresahkan warga karena membuat banyak masalah.
Pemilik minimarket yang melihat berita itu segera menelpon ke kantor polisi melaporkan bahwa pasangan itu baru saja dari tempatnya. Dari kantor polisi langsung memerintahkan para petugasnya untuk segera pergi ke lokasi minimarket itu. Mereka melihat mobil Freya dan mengejarnya. Mereka berhasil menghadang mobil Freya. Ternyata mobil Freya sudah ditukar dengan mobil pria yang diberi apel oleh Thor. Freya, Thor dan Beth melanjutkan perjalanan mereka menggunakan mobil putih yang mereka tukar. Freya masih penasaran apa yang akan dicari di utara. Thor juga tidak yakin, yang jelas barang ini dapat menyeimbangkan sesuatu. Thor benar-benar minta maaf karena ia tidak terlalu ingat apa yang akan mereka cari. Tiba-tiba mobil mereka temperaturnya naik. Mereka berhenti dan menambah air radiatornya. Freya benar-benar bingung bagaimana Thor tidak mengingat apapun tentang masa lalunya, tetapi ia tahu arah yang harus dituju. Tak lama polisi datang menghampiri mobil mereka, dan mereka bersembunyi. Freya duduk di kursi kemudi dan berusaha menyembunyikan mukanya. Singkat cerita mereka berhasil lolos dari para polisi ini. Loki sudah tiba di rumah ayah Freya. Ia melihat foto Freya, Beth dan ayahnya. Lalu ia memerintahkan para polisi yang sudah dalam kendalinya untuk mencari ayah Freya. Hari sudah malam, Freya dan Thor memutuskan untuk beristirahat di sebuah motel. Keadaan Beth bertambah buruk, Thor memutuskan untuk mencari jalan sendiri agar dapat pergi ke utara. Lalu Freya bertanya apa Thor memang bisa menghentikannya, jika dia akan ikut bersama Thor untuk mengembalikan Beth. Freya menelpon 911 agar mereka menjemput Beth di motel itu dan ia pergi bersama Thor. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Di jalan mobil mereka tertangkap CCTV. Dan dari kantor polisi yang mengawasi mereka, langsung memerintahkan kepada petugas-petugas yang di jalan agar mengejar mereka. Terjadi kejar-mengejar antara polisi dan mobil mereka. Polisi mulai menembaki mereka. Thor dan Freya terjebak, mereka menghentikan mobil mereka di dekat gerbong kereta yang tidak terpakai. Mereka turun dan bersembunyi. Thor mencari cara untuk menghindar dari para polisi ini. Dan mereka berhasil menyingkirkan para polisi itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Polisi yang dalam kendali Loki berhasil menemukan ayah Freya yang sedang berkendara. Polisi itu memerintahkan ayah Freya untuk keluar dari mobilnya. Pada saat perjalanan ke utara, tiba-tiba Thor mengingat sekilas kenangan yang muncul di benaknya. Tentang bagaimana Loki melukai ayahnya dan mengambil sesuatu dari ayahnya. Dan Thor tersadar kembali, ia hanya mengingat sepenggal-sepenggal kisahnya. Ayah Freya dibawa dengan kasar untuk kembali ke rumahnya. Di sana sudah ada Loki yang menunggunya. Kemudian Loki menanyakan keberadaan putrinya. Tetapi ayahnya hanya diam saja. Dalam perjalanan Freya dan Thor harus terhenti, Freya mengira itu kecelakaan. Lalu ia turun untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata para polisi sedang memeriksa setiap mobil yang lewat. Freya segera kembali ke mobil dan mengajak Thor untuk segera keluar dari mobil, dan mencari tempat persembunyian. Polisi-polisi itu curiga dan menghampiri mobil putih. Mereka melaporkan kejadian itu ke kantor dan memerintahkan yang lain untuk terus mencari Thor dan Freya. Thor dan Freya berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan bersembunyi dari para polisi. Dan mereka berhasil. Hari sudah malam, mereka menyelinap masuk ke sebuah gudang mobil dan memastikan bahwa para polisi itu sudah pergi. Lalu mereka mengambil sebuah mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka ke utara. Mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Dan dalam tidurnya Thor bermimpi dan ia terbangun. Lalu ia membangunkan Freya dan mengajaknya untuk segera pergi, karena barang yang mereka cari ternyata sudah di dekat situ. Mereka berjalan dan menemukan sebuah lubang. Thor mengajak Freya ke dalam, ternyata di sana memang ada barang yang dicari, yaitu palu Thor. Thor mengangkat palu itu, dan seketika petir mengelilingi tubuhnya dan ia kembali ke Asgard, dan bertemu ayahnya yang sedang sekarat. Ayahnya memerintahkan Thor segera menemui Loki sebelum terlambat, karena dengan ia mengambil energi kendali orang lain menyebabkan kekuatan Loki terus bertambah. Thor harus melindungi alam dewa dan manusia. Tak lama ayahnya meninggal, Thor berteriak dan ia muncul kembali di depan Freya. Dan Thor mengajak Freya untuk keluar dari lubang itu. Freya meminta penjelasan tetapi Thor mengatakan tidak ada waktu. Ia menyuruh Freya menyelamatkan diri. Sementara Thor melawan para polisi yang mulai bermunculan di depannya. Dan mereka mulai menyerang Thor. Freya berusaha mencari tempat untuk berlindung. Dan ia bertemu ayahnya, ternyata ayahnya juga sudah dalam kendali Loki.
Ayah Freya menyandera Freya, atas kendali Loki, tujuannya untuk memancing Thor. Loki berhasil membuat Thor menurunkan palunya, dan ia muncul di belakang Thor, lalu menusuknya. Thor kesakitan, Loki mulai menyerang Thor dan menyebabkan Thor masuk ke lubang tadi dan pingsan. Loki langsung mengeluarkan semua kekuatannya untuk mengambil energi pengendalian semua manusia di bumi. Sementara proses pengendalian berlangsung, Thor tersadar, ia mengerahkan tangannya agar palunya datang kepadanya. Dan Thor muncul kembali di hadapan Loki. Mereka mulai bertarung dengan Thor memakai palunya sebagai senjatanya. Dan akhirnya Thor berhasil menghancurkan senjata Loki yang dipakainya untuk mengendalikan orang-orang itu. Dan semua orang-orang berhasil terlepas dari kendali Loki. Bumi sudah kembali ke keadaan normal. Dan Thor memutuskan untuk tinggal di bumi dan hidup bersama Freya. Okelah teman-teman, sekian dulu alur cerita film ini saya buat. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.